Operasi plastik makin banyak dipilih untuk memperbaiki penampilan dan meningkatkan rasa percaya diri. Beberapa prosedur umum meliputi operasi hidung, kelopak mata, payudara, hingga sedot lemak. Motivasinya beragam, ada yang untuk kesehatan, ada juga murni untuk estetika. Orang-orang yang melakukannya pun tidak hanya publik figur. Orang biasa pun yang memiliki kemampuan biaya juga melakukannya. Klinik kecantikan yang menawarkan jasa oplas ini juga kian menjamur. Bahkan ada negara-negara tertentu yang menjadi tujuan favorit untuk melakukannya. Namun operasi plastik juga memiliki risiko seperti infeksi, jaringan parut, hingga hasil yang tidak sesuai harapan. Karena itu, penting untuk konsultasi dengan dokter spesialis sebelum memutuskan tindakan operasi plastik. Operasi plastik bukan sekedar tren, tapi keputusan besar yang perlu dipikirkan matang-matang. Lalu, bagaimana proses yang harus dilalui pasien ketika sudah memutuskan operasi plastik? Ikuti pembahasan lengkapnya di Halo Dokter. Selamat pagi, semangat pagi Indonesia. Senang sekali rasanya berjumpa kembali dengan kami, dengan saya Yohan Clara dan partner saya Pras. di acara kesayangan kalian semua, Halo Dokter, karena sehat itu asik. Nah, ngomongin pembahasan hari ini, tadi kayaknya udah pada dapat clue ya, tentang VT yang disampaikan tadi, membahas soal bedah plastik. Bedah plastik. Kira-kira plastiknya itu dari apa sih, Dok? Nah, ini nih, yang kayak gini nih, yang menarik kan. Pasti penasaran juga nih pemirsa di rumah kan, plastiknya plastik apa yang digunakan? Saya juga penasaran. Penasaran ya Pras ya. Tapi membahas soal hari ini kita akan bahas soal tampil mempesona dengan ubah bagian tubuh. Emang boleh bagian tubuh diubah-ubah, Pras? Boleh dong. Motivasi saya mau jadi seperti Korea style gitu. Jadi opa Gangnam style gitu ya? Nah, oh luar biasa. K-pop Clara. K-pop ya. Ini pop ice aja gak sih? Cocok. Ngomongin soal bedah plastik nih ya. Tentu saja ini menjadi kesukaannya para wanita. Kenapa? Karena tampil biar lebih percaya diri itu pasti ada bagian yang ingin diubah. Tapi apakah boleh sebenarnya? Dan kira-kira siapa saja yang boleh ya kan? Tadi kalau di VT kan diomongin siapa aja yang penting berduit. Nggak, tapi dokternya juga harus kompeten dong. Nah ini nih yang menarik, dokter yang kompeten. Kira-kira dokter yang kompeten itu seperti apa? Iya. Ya kan, karena hari ini juga Pras kita kedatangan siapa aja nih? Ada dua narasumber kita hari ini. Siapa aja yang pertama dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Wah, ini dari gelarnya aja udah sangat-sangat kompeten ya Pras ya. Tapi selain itu siapa lagi? Yang kedua ada dokter gigi spesialis prostodonsia. Prostodonsia itu apa itu sih? Apa itu? Clara, ngomongin apa yang dibedah gitu kan? Apa yang dirubah sama dokter ini gitu. Nanti kan? kita bahas. Nah, saya aja udah punya 1001 pertanyaan. Apa kabar yang di rumah ya kan Pras? Betul, jadi Clara. kalau yang ingin bertanya kira-kira bisa nanya kemana nih Pras? Kita pemirsa bisa menghubungi 021 574 347 atau 574 3478 dan Instagram di Halo Dokter TVRI. Jadi boleh kirimkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yang banyak aja. Langsung DM ke Halo Dokter TVRI ya kan. Nanti pada segmen terakhir itu kita akan menjawab secara tuntas apa yang menjadi keluh kesah dan juga apa yang menjadi pertanyaan nih pemirsa di rumah. Setuju, jadi Clara. jangan kemana-mana Pras ya. Tentunya pembahasan kita hari ini tentang tampil mempesona dengan ubah bagian tubuh akan sangat menarik adanya. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik.
Oke, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat, Sehat itu asik. Clara, Ya, gimana Pras? tadi sudah dibahas kan, kita hari ini membahas tentang operasi plastik. Benar. Menurut Clara, muka saya kira-kira apa yang perlu diplastikin nih, Dok? Oh, dia Clara? apa perlu plastikin ya? Kan di aluminium aja nggak sih? Lebih Biar cocok. lebih kokoh maksudnya. Iya. Nggak ngomong emang bedah plastik itu dipakein plastik ya? Nah itu dia, saya juga Penasaran ya? penasaran sekali itu. Ya udah deh, Clara. daripada kita saling bertanya dan sama-sama nggak mengerti kan, mending kita panggil yang ngerti alias yang expertnya nih. Siapa itu, Langsung aja Clara? nih kita panggil narasumber kita yang Silakan. pertama ya. Ada Dr. Enrina Diah SPBPRE, dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik. Halo Dokter Enrina atau Dokter Diah nih panggilannya? Enrina. Enrina, Dokter ya. Enrina. Ini walaupun tertutup seperti ini tetap cantik jelita ya. Cantik sekali, Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Bersinar sekali dokter kita ini. Rahasianya apa dok kalau boleh tahu ya? Perawatan. Perawatan. Nah ini jawaban yang sangat-sangat aktual, terkini dan terpercaya. Wah udah kayak berita aja kita ya. Dokter Enrina ini kan dokter spesialis bedah plastik. Benar. Tadi kita sempat nanya nih, kalau plastik itu pakai plastik apa sih, Dok? Nah, Plastik Itu apa bener- nih, jenis yang mana nih dok? Bener nggak sih pakai plastik itu? iya. Jadi sebenarnya kalau plastik itu artinya dari asal katanya plasti, artinya merubah bentuk. Jadi tidak pakai plastik ember ya. Jadi jangan salah. Jadi Oke. kita pakai bahan pasien sendiri atau kadang-kadang implan yang ada di untuk medis ya, seperti silikon Oke. implan, breast implan ataupun implan hidung silikon. Implan-implanan ya dok. Implan-implanan. Dokter Enrina tadi Pras sempat tanya, kira-kira apa yang perlu dirubah dari wajah saya nih Clara gitu kan kata Pras. Pras kalau mau berkonsultasi lebih detail bisa langsung ke Ultimo kliniknya karena Waduh. bisa berjumpa Dokter Enrina dia di sana. Benar ya dok ya? Nah kira-kira kalau untuk kasus Pras biar happy nih dok Pras Iya hari nih, ini. saya merasa kurang percaya diri, Dok, dengan Aduh. wajah saya yang banyak bopeng-bopeng, banyak bekas jerawat. Kira-kira bisa nggak sih, Dok, untuk dioperasi plastik? Nah, ini tujuannya apa? Untuk bekas jerawatnya Sebenarnya- atau keseluruhannya ini? Kalau keseluruhan, Dok, biar muka saya jadi kayak artis-artis Pengennya Korea, kayak Oppa K-pop, Gangnam K-pop. Style. Iya, Dok. iya. Ini kalau mau dievaluasi sebenarnya panjang ini Oh, konsultasi panjang. sendiri. Kayaknya Habis 5 untuk episode Pras sendiri aja. deh. Iya, 5 episode sendiri ya. iya. Tapi laki-laki itu boleh operasi plastik juga? Boleh, boleh. Dan justru ternyata 10% dari pasien Ultimo itu adalah laki-laki saat ini. Oh saat ini, Iya, wah ternyata betul. bukan cuma perempuan Bukan aja loh yang perempuan. minder-minder kurang Iya. percaya diri, laki-laki juga pengen ya. Dan kebanyakan itu menunjang untuk Oke, pekerjaan pekerjaan usaha ya. Rata-rata operasinya kantong mata, operasi facelifting ya. Pada beberapa juga perutnya dibuat six pack. Gitu. Dibuat six iya. pack Tanpa loh. olahraga itu, Dok? Bisa dibikin six pack? Bisa. Waduh. Nah, ini dokter Enrina dia biar lebih jelasnya lagi, kira-kira ngomongin soal bedah plastik, itu bagian tubuh mana aja yang boleh dan seperti apa sih dok sebenarnya secara keseluruhan soal bedah plastik ini, di Indonesia khususnya dok? Iya, jadi sebenarnya bedah plastik itu kita berasal dari kata plasti ya, jadi merubah bentuk. Mulai semua dari hair transplant saat ini, mata, hidung, dagu, facelifting, breast augmentation atau mengecilkan ya, tummy tuck perut, badan, organ intim wanita sampai ke kuku bahkan ya. Ujung rambut sampai ujung kaki ujung dong? kuku ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, betul. semua bisa dirubah Semua ya? bisa dirubah, iya. Waduh, tapi nanti repot juga ya, Clara, kalau misalkan mau unlock handphone, itu jadi nggak bisa ya? Nah, Itu, jadi Dok? memang ada beberapa pasien tuh bahkan jangankan itu handphone ya, sampai ke imigrasi sempat ditahan gitu karena berubah wajahnya ya. Oh, jadi memang salah paspor. satunya. Pasportnya harus ganti. ya. Rata-rata tuh karena ingin lebih cantik, lebih ganteng, ataukah memang karena ada faktor kesehatan juga dok? Kalau untuk tergantung indikasinya operasinya ya. Jadi kalau untuk wajah, mata itu kebanyakan karena proses aging, pasien ingin tampak lebih fresh, lebih lama Muda. ya, muda. Kalau untuk badan kebanyakan karena melahirkan, ibu-ibu melahirkan. Terus gaya hidup saat ini ya, karena memang obesitas semakin banyak, overweight Iya. juga, dan orang makin Saat sadar ini. gitu untuk kesehatan juga gitu ya, bukan hanya untuk kecantikan saja gitu ya. Tapi kalau saya izin bertanya, Dok, kalau misalkan untuk wajah, spesifik wajah, ada nggak sih ideal wajah manusia itu harus seperti ini?
ideal wajah manusia tuh hidungnya begini, Iya, benar. mulutnya Menarik nih, begini, matanya begini. Iya, Ada tidak sih itu, Dok? ini menarik sekali ya. Jadi sebenarnya tiap ras tuh punya standar cantik yang khusus ya. Jadi orang Asia pengen hidung mancung. Orang bule dia nggak mau terlalu tinggi gitu ya. Jadi memang ada standar-standar. Dan ternyata ini dibuat oleh salah satu ahli bedah maksilofacial di Perancis. Dia pakai mask namanya Mascart mask. Nah itu kita bisa menilai itu. Semakin dia mendekati dapat nilai ya dari 0,9 begitu ya, itu semakin sempurna wajahnya, semakin menarik. Dan memang ternyata artis-artis Hollywood rata-rata jatuh ke hasil yang baik untuk menarik sekali. Itu cara mengukurnya seperti apa, Dok? Apa dengan melihat seperti ini dokter bisa mengetahuinya atau ada alat khusus? Iya, jadi kalau masker itu khusus ya, tapi kalau secara sepintas karena saya bedah kraniofacial, jadi kita diajarkan tuh proporsi wajah yang ideal ya. Oke, kalau seperti saya, Dok, kira-kira biar pemirsa juga mungkin dapat gambaran ya. Sudah cantik, Clara. Aduh, Sudah makasih loh, cantik. Dok, kebetulan nggak ada recehan nih. Gimana, Dok? Kira-kira kalau untuk seperti ini kan wajah Indonesia banget ya, bangga dong ya. Kira-kira bagian mana yang perlu mungkin agak direkonstruksi sedikit? Waduh, ya kalau lihat sih udah cantik sebenarnya ya. Jadi wajah Indonesia nggak murni juga ya, betul Gitu ya? ya? Ya betul ya, Dok. Gitu ya, Dok? Iya betul. Jadi tidak perlu ada, biasanya kan orang pengen lebih mancung banget. Padahal mungkin kan wajah saya mungkin agak sedikit lebih lebar ya, Dok. Nah, itu seperti apa itu, Dok? Iya, jadi memang harus disesuaikan dengan kondisinya kayak Clara tidak perlu karena memang hidungnya sudah mancung ya. Tapi memang pada kasus Indonesia kebanyakan perlu untuk operasi yang memancungkan sih. Karena rata-rata kan memang punya hidung yang bridge-nya yang kurang menonjol ya. Kadang-kadang pasien juga sekedar bukan hanya untuk cantik aja. Saat usia 50 menjelang 50 kan membutuhkan kacamata ya. Iya. Dan ternyata kacamatanya melosot gitu ya. Jadi terjun bebas kacamatanya. Iya, jadi salah satu indikasinya juga itu. Dagu juga, Dok, dagu. Soalnya kan kebanyakan, apalagi kan saya memang secara profil wajahnya tuh lumayan oval, Dok, sebenarnya. Jadi tuh kadang tuh keinginan untuk menambah dagu biar lebih lancip itu ada, tapi kebanyakan yang dibuat sangatlah lancip. Nah, menurut dokter itu seperti apa terkait dengan dagu ini? Nah, jadi sebenarnya yang banyak masalah saat ini kebanyakan orang menggunakan filler bahkan silikon untuk suntik-suntik ya. Nah, makanya kadang-kadang yang terlalu lancip itu mereka pakai filler gitu. Karena kalau pakai implan sudah pasti dia bentuknya lengkung ya, karena mengikuti bentuk tulang dan ditanam di tulang sehingga hasilnya akan lebih natural. Tapi kalau pakai filler dia disuntikan di jaringan kulitnya gitu. Oh, filler dan implan itu berarti berbeda, Dok? Beda. Dari bahannya? Bahannya beda. Ketahanannya juga ya, Dok ya? Ketahanannya beda juga. Dokter, benar nggak sih ini mitos atau fakta? Katanya orang kalau udah filler itu akan sangat repot ketika di bedah plastik ke depannya. Oh iya. Karena sisaan filler itu ternyata tidak 100% terabsorpsi atau terserap. Itu Betul benar sekali, sih, Clara. Betul. Betul ya, Iya, Dok, ya? betul. Jadi kalau kebanyakan orang bilang filler itu hilang dalam waktu 6 bulan, 1 tahun ya. Tapi ternyata filler itu dia kadang-kadang menimbulkan fibrosis, artinya jaringan ikat di sekitarnya. Ya, itu yang dia fibrosis itu jaringan ikatnya kenapa tuh, Dok? karena reaksi jaringan badan kita. Oh, jadi benda jaringan asing ikatnya ya. muncul Iya, gitu ya, Dok, muncul. ya? Jadi walaupun sudah dinetralin, pakai penetralnya tidak akan netral sama sekali. Nah, gitu. kalau udah kayak gitu solusinya gimana ya, Dok ya? Nah, itu Jadi biasanya ngeri harus juga dibuang dengarnya. langsung sih. Dibuang langsung. Ya. Kadang-kadang kita pertahankan, kita perbaiki konturnya dengan menambah lemak. Itu di klinik Ultimo, dokter bisa berarti Insya Allah. dikerjakan? Bisa. Kan, karena ada dokter Henry Nadia di sana tentunya. Pasti kompeten juga dong, Clara. Benar sekali. Kalau yang tadi dokter sempat menyebutkan, kan itu kalau filler kan mengisi berarti memperbesarnya, Dok ya. Misalkan dagu biar lebih terisi, lebih gede, lebih panjang gitu kan bentukannya. Kalau yang kayak tadi breast augmentation, itu diapain, Dok? Oh ya, jadi breast augmentation prinsipnya augmentation adalah membesarkan ya. Jadi kalau membesarkan kita biasanya ada 2 pilihan, menggunakan bahan sendiri atau menggunakan implan. Nah di Ultimo tuh bisa keduanya gitu, bisa pakai implan, bisa pakai lemak yang ditransfer ke breast. Oh, lemaknya Transfer ditransfer pakai lemak. Bluetooth, Dok, Iya, dia. Transfernya bagaimana ini? Wi-Fi sekarang, Clara. Wi-Fi ya, oke. Udah nggak Bluetooth Transfer infrared data lagi. itu ya. Nah, kalau itu berarti kan ditransfer ya, Dok. Aman gak sih, Dok, untuk jangka panjangnya? Iya. Apalagi untuk ibu menyusui. Komplikasi yang terjadi itu kalau misalkan kita melakukan oplas, ada nggak sih, Dok? Ada, jadi setiap operasi plastik itu pasti ada risiko ya, mulai dari pembiusannya sampai tindakannya. Nah, kalau pembiusan kan bisa sampai kematian ya, tapi tentu kita seleksi betul gitu ya, pasien yang mau dioperasi harus sehat, pada usia tertentu kita harus periksa jantungnya, kadang-kadang periksa parunya gitu ya, tergantung kondisi pasien. Nah, Kenapa sampai harus ke paru, Dok?
Padahal yang di ini kan breastnya misalkan. Iya, tapi kalau pasiennya misalnya asma, kan kita harus ada precautionnya, harus asmanya terkontrol atau asmanya terkontrol, hipertensinya harus terkontrol. Hipertensi terkontrol, jadi tergantung kasus. Nah kalau dari sisi pembedahan macam-macam, bisa sampai kalau misalnya hidung operasi bisa jebol, kalau operasinya tidak hati-hati gitu ya, jadi terlalu tinggi, sering terjadi implannya keluar gitu, namanya ekstrusi implan. Kalau operasi gitu biasanya Dokter Enrina beberapa kali atau sekali saja? Mungkin nanti kita bahas. Betul, ditahan dulu dok, jangan dijawab sekarang nih, menarik sekali biar penasaran pemirsanya ya. Biar penasaran, Baik. Tetap stay tune terus di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Menurut kamu operasi plastik identik dengan apa? Biasanya tuh karena mengejar keindahan, tapi ada juga yang purpose-nya memperbaiki diri. Kurangnya kepercayaan diri sih. Biasanya kayak Thailand, terus kayak Korea, karena kan emang banyak ya artis-artis juga terutama yang suka operasi plastik di sana gitu. Kalau dikasih kesempatan, bagian wajah mana yang ingin kamu perbaiki? Mungkin hidung ya. Hidung, kalau saya. Pipi sih. Apa tanggapan kamu jika ada temanmu mau operasi plastik? Biasanya mereka punya pilihan sendiri, alasan untuk operasi plastik. Cuma sebagai teman mungkin kita cuma kasih concern aja untuk cost atau impact-nya. Karena itu keinginan dia dan pilihan dia, yaudah biarin aja. Kalau menurut aku lebih menasehati ya, soalnya kayak selagi gak mengganggu juga gak usah diapa-apain. Kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik. asik. Nah ini kita masih dengan pembahasan yang menyenangkan sekali. Tampil mempesona dengan ubah bagian tubuh. Dan tadi kita sempat lihat nih Dokter Enrina dan juga Pras ya. Tadi DVT menyampaikan bahwa benar seperti kata Dokter Enrina, bahwa yang paling diminati atau yang paling ingin diubah bentuknya itu adalah hidung. Hidung.
hidung ya. Dan yang menarik juga ada yang menyampaikan bahwa biasanya tuh purpose pengen merubah itu karena mereka ngelihat standar kecantikan tempat lain. Kayak di Korea, pengen kayak uni-uni Korea, pengen kayak artis Thailand gitu kan. Idola-idolanya Clara. Betul, dan bahkan ngelakuinnya tuh sampai ke luar negeri. Padahal di Indonesia pun bisa ya dokter ya. Bisa ketemu Seberapa dokter. sering sih dokter Andrina ini mengerjakan plastik surgery tadi atau bedah plastik, dan seperti yang ditanyakan Pras tadi dok sebelum jeda ya. Apakah dengan satu kali prosedur atau melakukan bedah plastik cukup ataukah harus Beberapa diulang? kali. Iya. Silakan dokter Andrina. Ya bagus sekali ya. Memang ternyata di Indonesia tuh booming juga untuk bedah plastik, dan banyak tindakan sebenarnya yang bisa dikerjakan semua di Indonesia. Seperti kita sudah standar, misalnya kita kerjakan tummy tuck itu sudah high definition tummy tuck seperti yang dikerjakan di Amerika. Begitu juga dengan facelifting biasanya sudah extended di plain facelift seperti yang dikerjakan oleh di New York ya. Jadi memang sebenarnya mindset aja masyarakat kita ke luar negeri lebih bagus, padahal di dalam negeri sebenarnya sudah bisa, dan cukup sering setiap hari kami di klinik pasti ada operasinya ya. Mau kalau yang panjang cukup satu seperti facelifting, biasa saya tidak terima yang lain karena kerjanya detail ya. Lama ya dok? Berapa lama sih dok satu kali prosedur pelakuan facelifting itu bisa 4 jam, tapi biasanya pasien ya satu area ya, tapi biasanya pasien facelifting daerah wajah atas, dikabung dengan mata gitu ya. Jadi total bisa 7 jam operasi, 7-8 jam ya. Jadi sudah seharian, dan itu membutuhkan konsentrasi karena tidak boleh wajah itu yang paling sensitif ya, itu identitas seseorang ya. Jadi kalau kita salah sedikit saja itu bisa fatal, makanya kita prefer tidak diganggu apa-apa tuh kalau lagi operasi. Ada jadwal, tidak ada konsul, tidak ada yang ganggu lah, urusan-urusan klinik pun tidak ada. Tapi pernah nggak dokter menolak kerjaan karena akan satu atau lain hal, jadi saya tidak mau mengerjakan kasus ini karena ini, pernah nggak? Banyak. Kayak gimana itu? Iya, jadi ternyata, tadi sebelum terjawab ya, bahwa berapa kali. Sebenarnya kalau dikerjakan betul, satu area cukup 1 kali. Satu kali aja kalau ya, tummy dok, tuck betul 1 kali. Hidung dok biasanya? 1 kali. Satu kali saja. Jadi itu seumur hidup jangka panjang. Tapi tentu kalau facelifting kita akan menua ya. Jadi sesudah bertahan 10-15 tahun akan perlu diulang kembali gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain rata-rata cukup 1 kali jika dikerjakan benar. Makanya yang paling penting adalah kalau mau operasi plastik, pelajari dulu ya, jangan tergiur sama teman ya, konsultasi, terus cari yang nyaman gitu ya, konsultasi ya, karena itu akan berhubungan jangka panjang dengan dokter bedahnya ya. Nanti kalau kita komplain terus dokternya marah-marah kan kita udah sakit, udah gagal operasi, banyak menderitanya jadinya, jadi perlu hati-hati betul. Kalau kasus yang tadi ditolak sama dokter, kira-kira ada nggak dok? Seperti apa kasusnya? Banyak, jadi memang ternyata dari penelitian yang datang ke bedah plastik itu sekitar 10% menderita yang namanya body dysmorphic disorder. Apa itu dok? Panjang sekali namanya. Panjang sekali ya. Jadi itu kondisi psikologis di mana pasien tidak merasa puas dengan dirinya. Jadi dia bisa beda setengah mili dia bisa tahu tuh. Oh, itu kondisi mental. Kondisi mental. Jadi itu tidak akan bisa happy dengan hasil operasi, dan itu juga akan menyulitkan jangka panjang dari dokter bedah plastiknya sendiri karena merasa susah gitu kita menjelaskan ini hasil sudah baik sementara pasiennya tidak akan merasa puas, dan itu dokternya harus hati-hati dalam bekerja. Jadi harus deteksi kasus-kasus seperti ini. Ya. Baik. Jadi kalau kayak gitu dokter langsung menolak. Jadi juga ada solusinya kasus-kasus mungkin lain. diterapi dulu ya secara psikologisnya kali ya. Tapi takutnya juga kalau kayak gitu Clara datang mau benerin, nanti bulan depan datang lagi mau benerin lagi, datang lagi mau benerin lagi, repot juga kasihan dokternya. Berasa kayak lagi main ini ya, puzzle gitu ya. Kayak main Lego. Dibawa terus main Lego bener. Tapi ngomongin soal wajah yang direkonstruksi atau diubah dok, kayaknya yang sering juga digemari adalah bagian bawah mata ya dok ya? Iya, betul. Apa itu nama jenis treatmentnya dok? Nama operasinya blefaroplasti. Oke. Nah itu dilakukan oleh dokter bedah plastik tentunya. Tidak bisa sembarangan dokter ya dok ya. Ini kita harus konfirmasi terlebih dahulu nih. Dan itu pengerjaannya berapa lama sih dok? Untuk usianya yang paling muda boleh berapa tahun? Iya, jadi kita ada operasi mata ya. Karena mata itu adalah organ yang paling pertama terlihat penuaannya, jadi mulai dari matanya turun sampai kantong mata. Jadi bisa dikerjakan nama tindakannya blefaroplasti. Kalau blefaroplasti atas berarti untuk buang kelopak berlebih di daerah mata atas. Atau blefaroplasti bawah untuk kantong mata gitu ya. Jadi biasa dikerjakan berdiri sendiri atau berbarengan sih.
tindakannya sendiri kurang lebih 1 jam untuk masing-masing tindakan. cepat Recovery-nya ya, 1 Dok, ya? minggu, iya, jadi Kilat. cepat sebenarnya. Dan usianya tergantung, biasanya 40-an sudah pasti ya, sudah mulai timbul-timbul kantong Ada mata. yang turun ya. gitu ya, Dok? Saya Ada udah yang turun nih. Nah, iya. Udah turun. Nah, itu Sering mulai bisa begadang. konsultasi nih, Pras, ya, Sering kayaknya. begadang. Sekalian. Dan kadang-kadang usia lebih muda gitu ya, Iya. kita kerjakan memang bakatnya dia menonjol, jadi kantong matanya, jadi kita harus operasi lebih awal, usia Oke. 30-an bahkan ya. Wah, ini kalau ngomongin soal bedah plastik terdengarnya ekstrim semua ya. Iya, Karena kan dia iya. merubahnya cukup permanen nih, ya kan pemirsa kan cukup permanen. Jadi kalau udah dirubah sebisa mungkin seperti kata dokter tadi ya, dipikirkan baik-baik, dikonsultasikan dengan matang baru dilakukan. Karena once udah dilakukan balikinnya agak ribet Nah, ya itu dok dong, ya. kita Tapi tahu. kita punya juga nih bagaimana mengubah bagian tubuh tapi tidak terlalu ekstrim. Mungkin dengan smile yang cantik, senyum yang cantik sudah cukup mengubah duniamu. Asik. Langsung saja kita panggilkan ya nih Pras ya. Narasumber kita yang kedua ada Dr. Gigi Inge Paramita, spesialis prostodonsia. Halo, Halo, Dokter Dokter Inge. Inge, apa Selamat kabar? pagi. Selamat datang di Halo Dokter nih dok. Biasanya dokter Inge pagi-pagi suka olahraga loh. Oh iya iya. Iya, tadi pagi sempat olahraga nggak dokter Inge? Enggak, Enggak ya? belum. Oh kirain Nanti. main ke TVRI sambil lari, sambil jogging gitu kan, langsung sampai masuk ke studio. Dokter Inga apa kabarnya? Baik. Baik ya dok ya. Baik. Ini kita kedatangan narasumber yang cantik-cantik semua. Jadi selamat Pras, Anda menjadi yang paling cakep hari ini. Alhamdulillah. Dokter Inga, kita kan lagi ngebahas soal tampil mempesona dengan ubah bagian tubuh. Betul. Kira-kira bagian tubuh ya, tentunya kalau sama dokter Inga bagian smile-nya dong ya, senyumannya. Emang sengaruh apa sih mengubah pergigian ini sehingga menghasilkan senyum yang luar biasa? Oke, kalau gigi itu sebenarnya untuk estetik pengaruhnya besar sekali. Pernah lihat nggak orang yang gigi depannya tidak ada, kemudian tersenyum, mau mukanya cantik juga tetap terlihatnya kan Ada yang kurang ada ya, yang karena kurang, giginya ada yang kurang aneh. dong. Betul. Jadi gigi Oke. itu perannya besar sekali untuk estetik, terutama gigi bagian depan ya, yang terlihat pada saat tertawa itu besar sekali perannya. Oke. Kalau giginya baik, otomatis wajahnya juga baik dan proporsional ya. Jadi senyumnya proporsional sesuai dengan bentuk wajah, Betul. sesuai dengan warna kulit, itu nanti akan terlihat harmonis atau serasi. Serasi. Jadi kalau dicek sama dokter Enrina juga sesuai dengan skalanya akan menjadi sempurna tuh ya Pras. Berarti ada Biasanya skalanya kerjasama juga. ya dok ya. Jadi Kerjasama ya, Dok, ya. Dari bedah plastik kalau sudah bagus ini bentuk wajahnya, kemudian akan dirujuk ke dokter gigi untuk perbaikan giginya, senyumnya gitu ya dok ya. Oke, ini dokter Inge Paramita, spesialis gigi prostodonsia dari Audi Dental. Jadi penasaran, ada prostodonsia, ada Apa juga sih itu? orto. Iya. Bedanya apa sih dok? Di kedokteran gigi itu spesialisasi ada banyak. Nah, Oke. saya sama dokter Pras ini di prostodonsia. Prostodonsia itu tentang gigi tiruan. Jadi segala sesuatu yang palsu yang kita taruh di dalam mulut itu ke prostodonsia. Kalau orto itu beda lagi. Oh, bedanya Jadi apa, orto itu untuk kawat gigi, behel, estetik juga, tapi beda treatment ya. Tapi biasanya kita kerjasama juga. Jadi orto dan prosto seringnya kita kerjasama untuk kasus-kasus estetik. Tapi beda spesialisasi Beda, ya. apalagi kalau ortopedi lebih beda lagi. Beda lagi, jauh dong. Bedanya jauh banget gitu kan. Oke, jadi kalau ngomongin soal bracket gitu ya, bracelet itu semuanya ke Spesialis Orto, orto betul. ini. Kalau prosto Tapi- itu sendiri yang dikerjakan apa aja sih dokter Inge? Kalau prosto banyak, lingkupnya luas. Tapi kalau untuk khusus ke estetiknya itu biasanya kita mengerjakan veneer Wah, ya, oke. yang lagi hits atau udah Bener hits tuh dong. veneer. Kemudian veneer crown gigi tiruan. Nah itu semua menunjang penampilan estetik. Veneer, crown, gigi tiruan. Bedanya apa dong? Ini soalnya kalau di pemahaman kita kayak sama semua ya, yang dimasukin Iya. kayak palsu-palsu juga gitu kan dok. Nah itu Betul. bedanya apa? Indikasinya dok, mungkin. Beda indikasi, beda bentuk ya, beda pengerjaan, tapi semuanya itu memang tiruan, artificial yang Oke. kita taruh di gigi atau di mulut. Kalau veneer itu bentuknya hanya selapis tipis yang kita tempelkan di permukaan gigi bagian luar. Oh jadi kayak cover atau Betul, casingnya aja nih. betul. Casing gigi nih. Iya. Ya, jadi dia minimal invasif. Oh. Gitu. Minimal Jadi invasif. giginya tidak banyak yang dilakukan pengasahan atau Oke. pengikisan ya. Tapi kalau crown itu kita keliling tuh. Jadi semua permukaan gigi kita tutup, kita cover dengan crown atau sarung biasanya kalau masyarakat awam bilangnya sarung. Nah, kalau gigi tiruan itu ada implan. Oke. Jadi implan itu yang permanen yang kita tanam ke dalam tulang, kemudian ada gigi tiruan lepas pasang.
gitu. Oh, lepas pasang Jadi bisa itu dilepas masuk- atau dipasang oleh pasien dan memang wajib dilepas pasang. Oke. Semuanya itu palsu ya. Jadi tiruan yang kita taruh di dalam gigi Nah, tapi atau tiruan mulut. ini pun harus dipilih banget ya Pras ya supaya terlihatnya lebih natural. Setuju ya? Ini ngomongin soal tiruan-tiruan ini kayaknya banyak sekali yang ingin ditanyakan dok. Pemirsa juga pasti ingin bertanya. Tapi jangan kemana-mana nih, kita akan kembali tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa. Dan setelah ini akan ada yang lewat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat Sehat itu tuh asik. Kembali lagi di acara kesayangan kita, Halo Dokter, karena sehat itu Asik. Pemirsa sekalian, kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan masih bisa loh menghubungi ke Mari, ke mana, Clara? Bisa langsung telepon ke 021-5743-476 atau ke 5743-478. Atau boleh juga nih, DM sekarang juga ke DM Instagram @halodoktert.tvri. Karena setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk dari pemirsa di rumah. Nah, hari ini kita masih membahas soal tampil mempesona dengan ubah bagian tubuh. Tapi lebih spesifiknya kita membahas soal veneer nih. Di gigi dulu nih. Betul, Clara. dan ini menarik sekali soal veneer nih dok. Karena ini salah satu pergumulan saya maju menuju pasang nggak ya? Kira-kira veneer yang baik dan benar itu seperti apa sih dok? Oke. Idealnya itu seperti apa kalau ngomongin veneer? Jadi veneer itu kan tujuannya memperbaiki tampilan ya, supaya terlihat lebih bagus, senyumnya lebih indah. Kita harus cocokkan dulu nih sama wajah. Pertama kita lihat bentuk wajahnya. Bentuk wajah tertentu itu cocok dengan bentuk gigi yang seperti apa. Itu ada smile design ya. Jadi kita mendesain dulu dari bentuk wajah. Kemudian bibir. Itu juga mempengaruhi, bibirnya termasuk yang tebal, yang tipis. Itu juga mempengaruhi bentuk veneer. Dan warna. Nah ini nih yang menarik nih. Warna gimana nih? Jadi warna itu juga harus kita cocokkan dengan skin tone. Oh, Ya, kalau kayak skin tone. Clara nih, skin tone-nya lebih warm ya, kalau kita bilang. Berarti veneer-nya juga warnanya cocoknya lebih warm. Jadi nggak bisa pakai yang putih sekali banget gitu. gitu ya, dok, Itu Jadinya aneh ya, dok. Jadi kurang harmonis dengan warna kulitnya. Itu ada smile design-nya. Jadi sebelum kita lakukan veneer tuh nanti kita akan ambil data, kita cocokkan dengan wajah, kita cocokkan dengan warna kulit, baru kita bikin
treatment plan, warna vinirnya, bentuk vinirnya sesuai dengan masing-masing individu. Jadi berbeda-beda, bukan satu template kita pakai untuk semua pasien. Waduh, gitu. nanti yang adanya aneh ya dok ya. Kalau kulitnya agak gelap dipakein putih banget, glow in the dark dong. Iya, kalau pas seperti biasanya. saya kulit sawah busuk kayak gini dipasangin putih semua. Mata nggak usah juga kali Pras. Oh iya. Ngomongin Iya. soal bentuk menarik dok, kan sempat tren juga gigi kelinci ya. Gigi Ini kelinci. panjang-panjangin itu. Gigi Ngalahin tikus. vampir kayaknya. Gigi apa aja? Silakan dokter Inga. Sebetulnya gigi kelinci itu bukan salah ya. Jadi memang by nature 2 gigi depan kita tuh lebih besar dari gigi-gigi yang lain. Tapi tidak terlalu besar dan tidak terlalu panjang. Mungkin sama seperti dagu ya dok, kalau terlalu lancip itu kan juga kurang Agak ngeri. iya, kurang baik dilihatnya. Nah gigi pun begitu. Lebih besar itu oke, tapi ada ukurannya. Kita punya golden proportion namanya kalau di gigi. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu yang baiknya diikuti. Gitu. Kalau terlalu panjang, terus mukanya juga panjang, wah jadi kelihatan makin panjang, jadi Iya, kurang benar. serasi. Takutnya satu badan wajah semua sama gigi semua. Gigi semua. Iya, saking panjangnya. Bahaya, ngeri. Gitu. Jadi harus didesain sesuai wajah pasien. Gak bisa kita semua cocok pakai gigi kelinci, itu tidak bisa begitu. Itu nanti harus ada kesesuaian dengan wajah pasien masing-masing. Dan yang kedua, kalau terlalu panjang itu mengganggu fungsi. Ah, ini yang Gitu. menarik nih. Karena kan waktu kalau giginya panjang saat kita sedang tidur, kadang kita nggak sadar tuh kita suka grinding, giginya suka bergesekan. Nanti kalau di depan itu terlalu panjang bisa patah, bisa ada gangguan sendi rahang, jadi efeknya bisa kemana-mana. Saya izin dokter Inga. Kalau misalkan semua kasus gigi itu apakah bisa dilakukan veneer atau harus ada tindakan sebelumnya atau bagaimana? Silakan dokter Inga. Iya. Untuk veneer itu tidak bisa di semua kasus. Jadi kita harus ada seleksi kasus. Kadang kita perlu kerjasama tadi yang saya bilang dengan dokter spesialis orto. Jadi kita lihat dulu kalau kasusnya terlalu ekstrim dok. Jadi misalnya giginya berantakannya ekstrim atau rahangnya nggak proporsional, kita tidak bisa langsung lakukan veneer. Jadi kita harus ada treatment pendahuluan, misalnya pasang kawat gigi dulu, orto dulu. Kalau sudah rapi, sudah tidak perlu banyak perubahan posisi, nanti baru kita veneer. Itu jauh lebih aman. Nah, karena kan ada resiko ya, veneer itu bukan tanpa resiko loh. tanpa resiko ya. Iya, Resiko jadi, yang paling membahayakan ya dok mungkin? sensitivitas. Karena kan kalau terlalu ekstrim berarti ada bagian gigi, email gigi yang diasah terlalu banyak. Nah kalau banyak diasah itu akan memicu sensitivitas, bisa permanen. Waduh. Gitu. Kalau udah sensitif permanen harus perawatan syaraf. Jadi gigi yang tadinya sehat akhirnya jadi tidak sehat karena Itu terlalu Clara. banyak di Sensitif jadi gampang marah. Itulah, aduh ini nggak lagi curhat kan Pras. Ini jadi menarik sekali pembahasan kita ya, karena ternyata ya itu yang paling penting adalah konsultasi. Konsultasi paling penting. Sampai niatnya lebih mempercantik malah jadinya memperburuk masalah kita sendiri ya. Jangan sampai. Ini banyak sekali pertanyaan kita, tapi yang udah masuk ke DM Instagram juga udah sangat menumpuk nih Pras. Kayaknya kita perlu tengok dulu sebentar ya. Pertanyaan pertama datang dari Hisam ya. Hisam, apakah ada yang bisa mengobrol? Ada banget. Ada, Hisam. ada banyak, Pak Tara. Assalamualaikum dok, saya mau tanya produk yang baik untuk menghilangkan bekas jerawat dan jerawat. Ya, baik produk apa? Oh, jadi untuk menghilangkan jerawat ini baiknya produk apa, Dokter Endrina? Waalaikumsalam, jawab dulu. Ya, jadi sebenarnya kasus ini untuk jerawat lebih ke teman sejawat dokter kulit sebenarnya. Ya. Cuma kadang-kadang untuk bekas jerawat sering juga datang ke bedah plastik bekasnya ya, karena maaf yang tadi bopeng-bopeng ya. Biasanya kita lihat itu kalau dalam sekali kulitnya kendur kita tarik dulu, terus kemudian kita treatment dengan subsisi, jadi dibebaskan bekas dari dasar kulit dan diisi dengan nanofat untuk menambah dan meregenerasi jaringan di kulitnya sendiri. Jadi tergantung dari beratnya tadi. Oke, jadi mengisinya itu dengan apa tadi dok? Nanofat. Nanofat Fat ya. berarti lemak ya? Lemak Oh, ambil, lemaknya. terus dicairkan lemaknya. Lemak itu kayak akan stem cell, jadi dia akan meregenerasi kulit yang di atasnya juga jaringan-jaringan sekitar. Kalau bekas-bekas jerawat atau kayak bopeng gitu benar-benar bisa sembuh nggak sih dok? Bisa mulus lagi nggak kulitnya? Kalau harap 100% tentu tidak ya. Jadi biasanya berkurang 80% saja sudah bagus ya dok ya. Ya, jadi ekspektasinya juga harus jelas sih. Iya, terima kasih Jadi dokter. semoga menjawab ya Hisam ya terkait Semoga dengan obat menjawab. jerawat, boleh konsultasikan ke dokter spesialis kulit. Iya. Jadi kalau emang udah ada bopengnya boleh langsung ke dokter Endrina dia. Nextnya Pras, ada pertanyaan dari siapa ini? Kita Ada lihat. pertanyaan berikutnya dari Endah Liau. Halo dok, apakah gigi palsu lepasan harus diganti berapa tahun sekali?
atau senyaman pemakai. Dan kalau kelupaan saat tidur masih pakai gigi palsu lepasan, pengaruhnya apa ya? Nah, menarik nih Silakan. dari Dahlia langsung ke Dokter Inga. Silakan dokter. Iya, jadi gigi palsu lepasan itu memang harus diganti secara berkala, tidak bisa dipakai seumur hidup. Oke. Karena sebenarnya gigi palsunya perubahannya hanya menjadi jelek ya, tapi rahang kita itu terus-menerus berubah seiring waktu. Ada resopsi atau penyusutan. Jadi penyusutan gusi, penyusutan tulang rahang. Kalau sudah menyusut, akibatnya gigi tiruannya jadi longgar. Oke, Nah, jadi pada baiknya saat- berapa tahun sekali dok? Baiknya sih rekomendasi kurang lebih 5 tahunan, tapi itu juga tidak selalu harus 5 tahun, tergantung. Jadi saat sudah dirasa gigi tiruannya longgar, itu artinya sudah waktunya untuk ganti gigi tiruan gitu. Kalau malam, yang tadi ya soal Iya, malam, malam. wajib dilepas. Oke, Wajib wajib dilepas, dilepas, ya. karena gusi kita itu butuh bernafas. Baiklah. Ya, kalau dipakai terus-terusan 24 jam nanti akan ada peradangan atau inflamasi. Biasanya gusinya jadi merah-merah, mudah berdarah gitu. Jadi wajib dibuka, dibersihkan, kemudian disimpan. Nanti pagi baru dipakai lagi, Dipakai lagi. betul. Dibersihkannya yang baik seperti apa dok? Oke, kalau pembersihan gigi tiruan itu sebenarnya biasa aja, cukup pakai air mengalir, kemudian pakai pembersih. Pembersihnya tuh boleh liquid, sabun liquid biasanya yang ini ya, yang apa? Biasa dipakai untuk cuci botol, jadi dia yang aman gitu. Atau pakai odol juga boleh, tapi sikatnya harus yang lembut. Jadi jangan pakai sikat yang kasar, nanti gigi tiruannya cepat rusak. Jadi pakailah sikat yang lembut, kalau sikat gigi mungkin boleh dipilih yang extra soft, nah itu bagus, baru dibersihkan. Kalau enggak pakai tangan aja cukup sebenarnya, digosok, kemudian dikeringkan, sudah. Sikatnya di luar ya, Dokter Inga ya? Iya Sambil dong. siul-siul ya? Ya boleh. Lebih ke satu sih kayaknya ya. Kemudian jangan lupa giginya atau gusinya juga ikut dibersihkan, jadi enggak Oh, hanya oke. gigi tiruannya. Gusinya juga ya, takutnya ada yang nempel ya dok ya. Betul. Bersihin gusinya sendiri itu seperti apa dok? Kalau gusi bisa pakai kasa. Kalau sudah tidak kasa. ada giginya ya bisa Oke. pakai kasa steril, dibasahi dengan air matang, dibersihkan. Cukup. Kalau masih ada giginya sikat gigi, Sikat gigi, wajib. oke baik. Berarti Bu tidak perlu cairan khusus atau tertentu ya? Sebenarnya tidak perlu, tapi kalau mau pakai pembersih gigi palsu ada. Cara pakainya harus diperhatikan ya. Jadi nggak perlu direndam semalaman sampai besok. Di situ sudah ada cara pakai, nanti bisa diikuti. Oke baik, itu pentingnya membaca ya berarti. Nah, itu Biar harus nggak baca. salah. Ada pertanyaan berikutnya. Betul sekali dari Third Dinda. Halo dok, selamat pagi. Izin bertanya, apakah benar vitamin C bagus untuk mencerahkan wajah? Soalnya muka saya agak kusam dok, gimana ya cara mengatasinya? Nah ini Bagaimana kayaknya ya? lebih ke dokter estetik juga ya dok ya? Iya. Tapi Dokter kulit nih Dokter kulit tapi ya, dokter ya kulit. itu Tapi- memang salah satu banyak pasien benar, datang. karena mereka tahu hari ini narasumber kita itu Iya. cantik-cantik. Oh, Jadi mantap. pengen Oh, iya, di-spill iya, sedikit iya, dok. iya. Kira-kira vitamin C seperti apa? Iya, jadi yang penting adalah kalau untuk suntik vitamin C, kan vitamin C bisa lewat suntikan, bisa lewat topikal atau dioleskan. Hati-hati dalam menyuntikkan karena kadang-kadang itu membebani ginjal kita. Jadi ginjalnya nanti bisa rusak ya kalau memang kita terganggu, minum kita kurang ya. Jadi lebih baik gunakan yang topikal jauh lebih aman. Dan memang pasien ini sebenarnya jatah dokter kulit ya istilahnya ya, tapi Oke. memang pasien yang datang ke klinik kami itu rata-rata daerah wajah dan pingin diresepkan, mencerahkan ya. Jadi biasa kita juga anjurkan untuk menggunakan vitamin C itu harian, sunblock itu wajib pada pasien-pasien pasca operasi karena selain mencerahkan dia age defense juga, defense terhadap penuaan. Ya, jadi bagus sekali sebenarnya. Oke, jadi ini karena kulitnya kusam bukan berarti ke dokter ini, karena kalau sampai ke dokter ini langsung dicabut kulitnya. Iya, Enggak bercanda gitu ya. Nggak seperti itu. Tapi ngomongin soal kulit dok, penasaran juga soal facelifting tadi ya dok ya. Itu sebenarnya boleh dilakukan oleh usia berapa? Atau semua usia welcome boleh banget dilakukan? Iya, jadi rata-rata memang untuk facelifting yang kita gunakan kan sudah di plain facelift ya, jadi otot yang kita kencangkan itu biasanya umur 55, 50 dan sekarang trennya adalah early maintenance facelifting karena pasien tuh usia 40-an sudah mulai mengerjakan. Bahkan ya karena kebanyakan treatment, filler juga ya, filler tuh kalau disuntikan pas saat fillernya hilang dia kendur ya dan itu istilahnya deflasi, jadi kembang kempes lama-lama kendur kulitnya, jadi harus ditarik juga gitu. Makanya sekarang lebih early dan orang senang dengan extended deep plain facelift karena hasilnya natural. Terus kedua jangka panjang tahannya sampai 15 tahun. Ngomong-ngomong dok, 10 sampai berarti kalau 15 tahun. filler implan itu ada usianya kah? Ada expirednya gitu? Ini pertanyaan bagus. Kalau implan yang dikerjakan bagus, baik implan hidung, implan dagu itu seumur hidup ya. Artinya seumur sampai hidup. meninggal pun bisa gitu ya, kecuali implan payudara ya, karena itu kantong biasa ada risiko pecah, jadi perlu
monitor terus-menerus 10 tahun, angka pecahnya 2% sampai 4%, itu meningkat 1% setiap tahun. Jadi perlu monitoring untuk implan payudara. Tapi rata-rata implan tahan seperti itu. Kalau filler, dia ada yang filler yang jangka waktunya 6 bulan, ada yang 1 tahun. Jangan pernah mau ya kalau untuk filler-filler yang sifatnya permanen, karena itu basically adalah silikon. Dan itu permanen filler means permanen problem ya. Jadi tidak bisa kadang-kadang kita lihat ya istilahnya wajahnya meleleh ya, seperti turun semua gitu karena kasus-kasus silikon, dan kadang-kadang pasien tidak mengerti itu silikon. Jadi dia bilang itu filler, dan ternyata filler yang tahan lama. Nah, kalau udah bilang tahan lama tuh jangan mau ya, karena itu sesuatu yang berbahaya. Jadi yang aman tuh bahannya adalah asam hyaluronat, itu sifatnya akan diserap badan kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Jadi Nah, yang menariknya itu dok, antara kalau untuk kasus hidung ya, di filler lebih baik ataukah tanam benang ya? Karena tuh sering banget tuh bahkan mengkombinasikan. Kalau dari sisi pandang seorang dokter spesialis bedah plastik itu seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu dok, ditahan dulu biar makin penasaran yang bisa di rumah ya. Karena setelah ini kita akan kembali dan juga masih tetap menjawab pertanyaan dari pemirsa. Masih boleh kirimkan pertanyaan langsung ke DM Instagram @haldoktertvri atau teleponnya boleh langsung ke 021 574 37476 atau 574 3478. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Kembali lagi pemirsa sekalian di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke, segmen sekarang kita akan membahas apa? Silahkan. Kita masih tetap membahas soal tampil mempesona dengan ubah bagian tubuh. Dan tadi sebelum jeda kita sempat bertanya ya ke Dokter Enri Nadia. Ini banyak sekali dok soalnya di masyarakat ya yang katanya sudah menggunakan filler lalu ditambah lagi dengan tanam benang. Sebenarnya itu efektivitasnya itu apakah akan lebih membaik ataukah seperti apa dok? Ya, jadi banyak yang ingin tampil merubah tampil hidung yang bagus, yang baru, yang mancung, tapi ke filler gitu karena takut karena operasi. Bikinnya operasi takut atau mungkin masih nabung. Jadi udah filler dulu, tapi kurang nih dok, akhirnya tambah lagi tanam benang. Iya, nah itu yang saya sampaikan ya bahwa kebanyakan tuh kalau sudah masalah ke bedah plastik. Jadi kami tuh yang terima perbaikan, kadang-kadang komplikasinya tuh sangat fatal ya. Untuk filler kesannya simple ya, suntik aja. Tapi sering terjadi adalah salah suntik, jadi masuk ke pembuluh darah ya. Bahkan sampai ada yang nggak ada gitu ya karena stroke ya, karena fillernya masuk ke pembuluh darah otak tuh ada. Jadi jauh lebih berbahaya sebenarnya dibanding dengan operasi. Kalau operasi kan kita buka, kita lihat ya.
dan tidak ada cairan yang kita masukkan ke pembuluh darah. Nah, Oke. kebanyakan yang mengerjakan filler-filler itu memang bukan dari tenaga spesialis bedah plastik, karena kita pasti tidak menggunakan itu, tidak menganjurkan karena risikonya sangat besar, jauh lebih besar, dan saat terjadi itu harus hitungannya dalam waktu cepat gitu ya, bisa komplikasi yang sangat fatal tadi ya. Yang paling ringan ada kematian jaringan. Jadi pernah ada salah satu teman sejawat kita juga, beliau dia disuntik hidungnya oleh temannya juga gitu ya, dan hampir mati satu segmen hidungnya. Jadi kita harus hitam nekrosis gitu ya, ya. membiru waktu itu. Jadi untung dia datang belum 24 jam. Jadi kita masukkan dia dirawat inap rumah sakit dan dinetralin, dikasih semua, dan matanya udah berkurang. Itu kan sangat penting ya, dan kita berawat bersama dengan ahli hematologi untuk mengatasi. Jadi segitu besarnya komplikasi dan segitu fatalnya ya. Jadi kalau tanam benang sendiri dok, tanam benang sebenarnya lebih bagus daripada filler atau seperti apa nih? Nah jadi prinsipnya kalau di bedah plastik, jadi kalau mau mengganti atau menambah itu harus dengan yang mirip gitu ya. Contoh kan kalau hidung yang kurang adalah tulang, jadi harus dengan jaringan yang keras. Yang keras tentu either dari badan pasien tulang rawannya yang diambil dari iga atau pakai implan gitu ya. Jadi kalau benang itu sendiri kita sering juga ngalamin sih. Jadi pasien sudah tanam benang, sudah filler, balik-balik datang tidak puas dengan hasil. Kadang-kadang benangnya juga istilahnya keluar dan terjadi infeksi juga. Jadi akhirnya perlu panjang gitu ya. Bahkan sampai terjadi sudah hidungnya memendek, kontraktur istilahnya. Karena saking infeksi yang berulang kali karena penanam benang itu kita rekonstruksinya panjang itu. Panjang sekali. Oke, berikutnya ada kembali lagi nih pertanyaan Instagram ya, karena udah pada ketok-ketok semuanya. Banyak sekali pertanyaan hari ini. Kita langsung bacakan dari Ririt Sini Aja. Oh, sini aja. Oke, sini aja. Nggak kemana-mana kita. Di sini aja kita ya, Pras ya. Silakan Pras pertanyaannya. Oke, pertanyaan dari Ririn di sini saja dari Instagram. Mau tanya Min, bagi ibu yang sudah melakukan operasi tummy tuck lalu hamil kembali, bagaimana sarannya? Wah, silakan Dr. Erina. Ya, bagus sekali nih pertanyaannya, dan kebanyakan yang ditanyakan oleh pasien sebenarnya. Jadi emang idealnya kalau tummy tuck itu kita kerjakan kalau sudah selesai proses hamil, udah anaknya sudah 2 atau 3, udah mau selesai lah ya. Pada kasus-kasus tertentu karena dia pasca weight loss, jadi turun berat badan 30 kilo, kendur, perempuan masih muda kita kerjakan juga ya. Tapi kebanyakan memang anjurannya sesudah selesai melahirkan. Tapi yang fenomena unik adalah di tahun pasca pandemi COVID ya 2020 kemarin itu ya. Karena pada di rumah ngambil terus ya dok? Iya, dan pasien saya ada 4 hamil bersamaan gitu saat yang sama gitu ya. Jadi bersama 4 orang, ya, padahal baru operasi, bahkan ada yang baru beberapa bulan operasi. Akhirnya ternyata yang kita jumpai perutnya kembali bagus lagi, jadi tidak perlu redo sebenarnya. Jadi pada kasus, tapi memang diedukasi naiknya jangan berlebihan, menggunakan korset yang baik selama persalinan ya. Makanannya ada yang perlu dipantang nggak sih dok? Atau seperti apa makanan yang baik? Yang cocok untuk pasca operasi? Betul, pasca operasi tummy tuck ya. Ya, jadi memang kebanyakan saya anjurkan pola hidup sehat sih. Jadi olahraga seperti dokter ya. Dan kita juga anjurkan tidak makan yang terlalu banyak karbohidrat ya, lebih ke protein yang seperti itu untuk mempertahankan hasil gitu ya. Dan olahraga akan menambah kontur-kontur karena kita tekniknya kan sudah high definition ya. Jadi ototnya udah jadi. Tapi kalau high definition udah dibentuk, dia makan ya tetap aja gitu ya, perut dalamnya yang membesar ya. Iya, jadi perlu menjaga sih. Rata-rata pasien karena sudah sakit, sudah menjalani proses operasi yang panjang, pemulihan rata-rata memang bisa mempertahankan. Untuk Dokter Erina kan nambah-nambah bagian tubuh. Nah, kalau untuk Dokter Inge nih nambah-nambah bagian gigi. Nah, perawatan gigi ompong itu kira-kira ada apa aja sih? Oke, kalau gigi ompong pilihannya banyak. Yang jelas gigi ompong itu harus diganti ya. Meskipun kalau di depan tentunya tujuannya untuk estetik. Kalau nggak diganti jelek. Kalau depan pasti diganti ya kebanyakan. Tapi untuk gigi belakang pun itu harus diganti. Karena kalau tidak diganti itu akan mengganggu fungsi pengunyahan terganggu. Kemudian bisa mengganggu sendi rahang. Jadi nanti giginya bisa berubah posisi. Kalau sudah berubah posisi mengunyah jadi sulit. Akibatnya rahangnya akan sakit. Jadi harus diganti dok. Kalau kalau dari sisi estetik, kalau tidak diganti gigi belakang mukanya jadi turun. Jadi terlihat lebih tua. Ada yang namanya instant facelift dari gigi ya dok ya. Jadi begitu gigi belakangnya diganti, kemudian mukanya kembali normal, kembali muda. 17 tahun lebih muda gitu ya dok. 17 tahun. Iya, jadi itu sangat berpengaruh. Kalau kehilangan gigi belakang, gigitannya turun, muka jadi pendek, jadi terlihat tua.
Harus diisi supaya pipinya kembali berisi, mukanya kembali panjang. Ada yang namanya vertical dimension, jadi dimensi wajah vertikal itu harus di-restore dengan gigi palsu gitu, Dok. Oke, ini ngomongin gigi, penasaran juga tentang whitening atau pemutihan gigi. Karena kan pasti marak sekali dilakukan ya di kalangan masyarakat nih, Dok. Ya. Sebenarnya boleh nggak sih kita melakukan pemutihan atau whitening itu, atau bleaching gigi ya nama lainnya? Bahaya Itu atau sama, tidak? whitening bleaching sama apa gimana, Dok? Sama, ya. Nah itu boleh nggak, Dok? Dan seberapa sering kalau memang boleh dilakukan? Oke, pemutihan gigi itu boleh dan aman, tapi harus dilakukan oleh tenaga yang profesional. Nah ini ya. ada tapinya nih. Iya, jadi jangan ke salon yang bahannya mungkin kita belum tahu itu bahan sudah aman atau belum, sudah di-approve atau belum. Tapi kalau ke dokter gigi itu boleh dan aman. Dan boleh dilakukan berulang. Jadi dalam 1 tahun itu boleh dilakukan 1 sampai 2 kali ya. Terus kalau mau dilanjutkan di rumah juga boleh, ada yang namanya home bleaching. Itu boleh dilakukan di rumah sesuai kebutuhan dan aman. Karena konsentrasinya tidak setinggi yang kita lakukan di klinik. Kalau yang di klinik sih rekomendasi tadi ya, 1 sampai 2 kali dalam 1 tahun. Betul. Saat di bleaching itu akan kembali lagi ke warna awalnya atau bagaimana, Dok ya? Iya, jadi sifatnya tidak permanen, tapi justru itu aman karena dia tidak permanen ya. Jadi dia membersihkan nih, sifatnya membersihkan pigmen yang sudah masuk ke dalam gigi. Nanti kalau kita makan lagi, apalagi makanannya mungkin suka makan makanan Padang yang kuning-kuning, ada kopi ya, teh, gitu. betul, itu akan kembali warna seperti semula. Kalau kembali seperti semula nggak usah khawatir, Dok, bisa di bleaching ulang. Aman iya, ya, aman. dokternya ya. Betul. Tapi katanya kalau udah selesai bleaching itu gigi kita tuh kayak makin lebih cepat keropos lah, Dok. Itu benar tidak? Sensitivitasnya lebih tinggi, jadi dikit-dikit ngilu. Itu benar apa mitos atau fakta, Dok, sebenarnya? Itu mitos ya. Jadi mitos. setelah bleaching memang ada sensitivitas, tapi dia tidak permanen. Biasanya sih setelah pengerjaan dan berangsur akan menghilang setelah 1 sampai 2 hari. Itu tadi harus dipilih, Dok, bahannya yang aman. Kalau yang digunakan bahannya aman dan oleh dokter gigi aman. Jadi nggak perlu takut giginya akan oversensitif, dan ada batasnya ya, 1 tahun tadi maksimalkan 2 kali. Jadi jangan 1 tahun setiap bulan bleaching, ya itu nggak boleh. Iya, jadi bisa sensitif. Tapi kalau untuk pasta gigi whitening, Dok, kan lagi happening banget di mana-mana ya, berfluoride ya. Sebenarnya itu boleh atau enggak, Dok, konsumsi? Tidak ada larangan ya, sebetulnya tidak ada larangan resmi menggunakan pasta gigi whitening yang berfluoride, tapi efektivitasnya masih dipertanyakan karena tidak evidence based gitu. Belum ada scientific backup yang mengatakan bahwa itu efektif untuk pemutihan gigi. Tapi kalau dilakukan di dokter gigi menggunakan bahan yang memang sudah ada evidence base-nya, itu sudah pasti efektif. Jadi boleh, tapi efektivitas masih dipertanyakan. Oke, gitu. menarik sekali. Menarik ya, tapi berarti mungkin kalau untuk yang lebih panjang atau lebih lama waktunya bisa opsi veneer kali, Dok ya? Iya, untuk yang Jadi lebih selain permanen bleaching. ya, Iya, opsi untuk yang lebih permanen permanen. ya. Betul. Nah ini menarik juga nih, hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Pasti penasaran ya pemirsa di rumah ya, yang tidak boleh dilakukan pasca veneer mungkin. Dokter ingat dulu. Kalau pasca Atau veneer, pasca bleaching, Dok. bleaching, oh ya pasca bleaching. Pasca bleaching hindari makanan yang berwarna, tentu ya, kopi, teh yang mengandung kunyit itu dihindari dulu paling tidak minimal 1 sampai 2 minggu. Oke. Iya, baik. karena kan ibaratnya dia baru dicuci nih, baru dibersihin, bersih, pori-porinya masih terbuka, akan mudah dia menyerap warna lagi. Jadi dihindari makanan yang berwarna. Kemudian yang dingin karena masih sensitif kalau di awal-awal, itu juga dihindari. Nanti biasanya juga kita akan berikan seperti fluoride ya, untuk membantu remineralisasi atau menutup lagi tuh pori-pori email yang tadi sudah kita buka pakai bleaching. Oke, ini menarik sekali ya. Kita lanjut lagi nih ke Dokter Enrina dulu ya, Iya, Pras ya. boleh. Kira-kira hal yang perlu dihindari setelah atau pasca operasi plastik. Iya. Plastik apa aja tuh, Dok? Ya, jadi hindari aktivitas fisik yang berlebihan ya. Rata-rata perlu waktu ya. Rata-rata 1 bulan tuh tidak boleh olahraga. Kemudian hindari makanan tertentu jika operasi daerah wajah atau terutama kalau kita kerjakan daerah leher, biasanya tidak boleh yang asam, asin, manis, pedas, karena biasa ada kita pembuangan kelenjar liur yang cenderung membesar saat kita menua ya. Juga hindari juga obat-obatan yang sifatnya mengencerkan darah pasca operasi juga ya, sebelum operasi dan pasca operasi. Seperti apa, Dok? Salmon omega itu terutama obat-obat China yang Pensehuang itu tidak boleh ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi seperti itu ya, Pras ya, yang perlu diperhatikan. Oke, jadi kesimpulannya nih, Dok.
kalau misalkan mau melakukan bedah plastik, kita harus bagaimana sih sebagai pasien yang mau datang ke dokter misalnya? Iya, apakah harus bertapa dulu dong? Menyiapkan mental atau apa saja yang perlu dipersiapkan? Ya, jadi smart patient ya, jangan tergiur iklan, jangan tergiur ajakan teman ya. Jadi research sekarang kan gampang sekali, ada AI juga ya di Google ya. Jadi untuk lihat apa tindakan yang akan kita kerjakan. Terus pilih dokter yang betul-betul kompetensinya gitu. Dokter bedah plastik ya harus mau bedah plastik ke dokter bedah plastik, jangan mau bedah plastik ke dokter yang lain gitu ya. Kalau ke bengkel motor. Jauh banget itu, nggak bisa. Iya ya, jadi perlu yang tepat ya. Kemudian siapkan waktu karena itu membutuhkan recovery untuk penyembuhan dan waktu yang akan menyembuhkan segalanya. Waduh, ini takutnya Pras setelah ini galau dong. Jadinya. Statement terakhir dokter, biar waktu yang menyembuhkan segalanya. Oke, kita dengarkan closing statement juga dari Dokter Inge. Silakan dokter. Iya, jadi kalau kalian mau merubah penampilan gigi jadi lebih cantik, juga jangan termakan tren, tapi sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan wajah, dan tentunya harus dilakukan oleh dokter gigi yang profesional di bidangnya. Jangan tergiur harga murah, tapi tergiurlah dengan hasil yang jangka panjangnya bagus. Menarik sekali ya pembahasan kita soal tampil mempesona dengan ubah bagian tubuh dan ternyata boleh diubah. Boleh, yang penting sesuai dengan kebutuhannya. Dokternya juga harus kompeten. Nah itu konsultasikan, makanya jangan lupa ya. Boleh langsung konsultasikan jadi biar tahu mana nih yang cocok untuk diri kita. Jadi biar makin cantik tapi tentunya makin natural penampilannya. Terima kasih untuk dokter-dokter kita yang cantik hari ini, Dokter Enrina dan juga Dokter Inge atas penjelasan yang luar biasa. Kita makin tercerahkan nih, makin bagaimana caranya untuk lebih glow up. Benar lebih ya, cantik, lebih ganteng, lebih keren. Lagi. Betul sekali. Dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang telah setia menonton Halo Dokter. Tetap saksikan terus Halo Dokter Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai 10.30. Dan kalau kelupaan nih Pras, boleh juga ternyata nonton di YouTube TVRI Nasional. TVRI Nasional. Halo Dokter, pokoknya saksikan terus karena akan banyak sekali tips seputar kesehatan yang tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi tetap saksikan terus Halo Dokter karena sehat itu asik.